sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Pekerjaan saya sesuai dengan tugas ya yang diberikan, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk urusan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Saat ini saya sebagai koordinator humas, tugas rutin saya sehari-hari adalah mengkoordinasikan tim Humas Marves, menjalankan kegiatan-kegiatan humas yang sudah ada di rencana kerja maupun yang kegiatan insidentil. Nah, beberapa kegiatan humas itu diantaranya adalah peliputan, publikasi, sosialisasi kebijakan pemerintah, lalu membuat strategi dan manajemen komunikasi, terus evaluasi opini publik, dan yang nggak kalah penting tuh di humas kita juga melayani informasi maupun pengelolaan pengaduan. Dituntut untuk bisa menjalin relasi dengan internal Kemenko Marves, hubungan antar lembaga maupun dengan media-media. Saya analis kebijakan ahli pertama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Dan biasa berkecimpung di isu-isu lingkungan seperti sampah laut, perubahan iklim, blue carbon, dan juga kebencanaan. Saya di Marves sebagai analis tata laksana di bagian Ortala dan RB, dan saya di sini difokuskan pada yang untuk SOP, bagian SOP, yaitu untuk mengatur alur kerja yang berada di Sekretariat Kemenko Marves atau di Deputi. Saya sebagai asisten Deputi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Deputi 5. Sekarang saya menangani melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi kantor Menko, melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja pemerintah untuk mendampingi dan meningkatkan kapasitas SDM, khususnya di pariwisata dan ekonomi kreatif. Di Kemenko Marves sebagai sekretaris pribadi Menko Marves, pekerjaannya mengkoordinasi jadwal Pak Menko dan mengkoordinasi segala sesuatu demi kelancaran kegiatan Pak Menko sehari-hari. Menurut saya, perempuan masa kini itu perempuan yang memiliki pola pikir dan sudut pandang yang lebih maju. Terus juga perempuan sekarang memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kita sekarang hidup di era yang sangat beruntung ya, karena perempuan dan laki-laki sekarang mempunyai kesempatan yang sama, baik itu dalam pekerjaan, dalam pendidikan maupun dalam rumah tangga. Saya bilang dalam rumah tangga, kenapa? Karena kita sekarang bisa sebagai partner. Kalau perempuan masa kini sih menurut saya sudah banyak yang bisa mewujudkan impiannya ya, karena contohnya mereka berkreativitas melalui misalnya Instagram, YouTube, dan sebagainya yang di media sosial. Perempuan masa kini itu perempuan-perempuan yang sudah punya lebih banyak pilihan-pilihan untuk menjalani kehidupannya, dan fitrahnya sebagai perempuan dapat menjalankan perannya di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan, lalu keterbatasan dan tantangan masing-masing. Perempuan masa kini menurut saya perempuan yang mandiri ya, jadi nggak tergantung sama siapapun biarpun kita perempuan. Dan kalau bisa sih menjadi perempuan itu juga mampu menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk bergerak maju dan mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan, bangsa dan negara dengan kemampuan yang kita punya. Jadi pada saat ini dituntut sebenarnya perempuan itu multi talenta. Jadi dia sebagai perempuan bisa sebagai ibu dan juga bisa melaksanakan karirnya. Ya, nggak mudah, tapi semakin ke sini perempuan-perempuan itu lebih bisa bersaing ya. Jadi juga kebetulan kita secara global memang dituntut. Biasanya tuntutan gender itu semakin kuat.
ya dari global ya, sehingga kita punya kesempatan yang lebih baik gitu. Kalau jadi perempuan susah gampang ya. Nah, gampangnya itu atau keuntungan kita jadi perempuan itu untuk beberapa hal di lingkungan kita mendapatkan prioritas dalam perlindungan dan keamanan. Cuma kalau susahnya itu terutama buat ibu-ibu pekerja itu ya bagi waktu. Kita jadinya dituntut untuk multitasking ya, bisa mengerjakan semua hal dalam waktu yang sama. Susah banget. Jadi no wonder ya ada ungkapan itu surga di telapak kaki ibu. Karena itu benar adanya dan itu bukan gratis. Jadi peran ibu dari bangun pagi sampai tidur pagi itu 24 jam. Itu dalam istirahatnya aja kadang-kadang masih mikirin kerjaan dan masih mikirin keluarga gitu. Jadi menurut saya sih dan agama yang saya percaya juga bahwa wanita itu dimuliakan gitu, dijunjung tinggi karena itu perannya yang sangat berat. Nggak susah sih ya, karena saya selalu menikmati dan juga bersyukur terhadap yang sudah Allah berikan kepada saya sampai saat ini. Menurut saya tidak susah ya, karena ya itulah kita punya kelebihan ya, kita mungkin lebih lebih sabar lah ya, itu kita lebih sabar. Tentu lalu kita juga tadi saya bilang kita multitasking sebagai seorang wanita dengan peran yang begitu banyak ya, begitu dari kantor di rumah masih mengurus keluarga. Lalu tentunya kita tahulah dari sisi kesehatan pun perempuan itu lebih mempunyai fisik sebetulnya untuk kesehatan tuh lebih kuat loh dibanding seorang laki-laki sebetulnya. Nanti mungkin kalau secara medis itu nanti yang berkompeten lah yang bisa menjelaskan itu. Menurut saya menjadi perempuan Indonesia sih nggak susah, karena kita harus menjalankannya semua dengan ikhlas dan kita harus bisa menerima kalau kita sebagai wanita itu bukan berarti harus menjadi ibu rumah tangga yang full. Itu adalah pilihan, bisa menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir, tinggal pilih aja mau dua-duanya apa salah satu. Semua itu harus seimbang. Kalau menurut saya yang penting itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan kita ini menuntut kita mobilitas yang sangat tinggi. Jadi kalau menurut saya, di saat kita punya kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, justru kualitas itu yang kita keluarkan. Percuma kalau kita di rumah tapi kita hanya main handphone, kita di kamar aja atau gimana, menurut saya itu kurang baik ya. Jadi menurut saya kualitas yang lebih penting. Jadi di saat kita punya kesempatan berkumpul dengan keluarga, kita maksimalkan quality time bersama dengan keluarga. Di saat itu kita mencoba untuk melepaskan pekerjaan yang ada di kantor untuk memberikan perhatian kepada keluarga. Dalam peran sebagai ibu rumah tangga dan pegawai ASN, saya di sini membagi tugas untuk bisa mengaturnya dengan memanage waktu dengan tepat, mengatur emosional dan saling berkomunikasi antar teman kerja, para pimpinan dan keluarga di rumah agar kita tidak saling salah paham dan bisa bekerja dengan hati, jadi bisa termanage dengan baik. Ketika di tempat kerja, saya sebagai abdi negara perempuan, saya melaksanakan tugas saya dengan baik dan tanggung jawab. Namun ketika di rumah, saya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu, saya harus mampu memanajemen waktu, fokus dan berkomitmen. Jadi sampai sekarang sih masih berusaha belajar untuk membagi peran antara menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak, dan juga menjadi abdi negara.
Kuncinya sih ada di prioritas. Jadi setiap mau memulai hari itu persiapan itu dimulai dari prioritas. Yang pertama tuh saya pastikan semua aktivitas anak hari itu sudah dipersiapkan sehingga meninggalkan rumah menuju ke tempat bekerja di kantor itu dengan tenang dan bisa bekerja juga dengan fokus. Lalu pulang ke rumah sebisa mungkin itu kita mindful sampai anak tidur. Nah, kalaupun ada pekerjaan tambahan nih, biasanya di masa pandemi itu akan dikerjakan setelah anak tidur malam. Jadi ya kuncinya sih harus bisa membagi waktu. Untuk sehari-hari yang terpenting buat kita perempuan, khususnya sudah berumah tangga sebagai ibu dan pekerja, itu yang terpenting adalah disiplin dan manajemen waktu. Kita harus bisa membuat porsi waktu antara di kantor maupun di rumah itu menjadi seimbang. Jadi kita juga nggak boleh nih mencampur adukan urusan keluarga maupun urusan kantor di tempat yang sama. Nah, gitu kita harus bijak ya sebagai perempuan. Iya, perempuan yang bisa melaksanakan dua peran tersebut dan sukses ya. Sukses artinya anak-anaknya bisa berhasil, lalu juga karirnya bisa berhasil. Itu artinya perempuan tersebut bisa tadi yang pertama ya saya lihat multi talenta, yang kedua juga bisa memanage, bisa mengatur waktu dan juga terutama sebenarnya manajemen ini nih, waktu, manajemen orang dan manajemen pekerjaan. Jadi ini pengelolaan dari 3 hal tadi itu bisa dihandle oleh perempuan tersebut. Hal terbesarnya ya saya mampu menyeimbangkan untuk waktu antara sebagai ibu pekerja maupun sebagai ibu dari anak-anak saya. Sejauh ini sih saya bersyukur juga karena punya tim kerja di kantor yang kompak dan keluarga yang mendukung penuh pekerjaan saya. Hal terbesar yang saya capai, saya bisa jadi abdi negara sesuai dengan cita-cita saya, dan saat ini saya mempunyai keluarga yang bahagia, mempunyai anak, dan apalagi jika saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita waktu itu saya berhasil dengan tim ya, tapi kebetulan saya memimpin itu membuat satu inovasi untuk bagaimana membuat sistem untuk deteksi fishing ground di laut gitu. Itu yang saat itu dan kemudian digunakan. Nah kemudian karena bidang saya juga selain kelautan juga ada remote sensing ya, jadi di situ terimplementasikan. Kemudian ke Kemenko Marves mungkin yang saya rasa waktu itu bisa ya kita membawa Marves outputnya itu bisa dirasakan begitu ya. Itu salah satunya adalah isu sampah laut. Jadi itu yang isu sampah laut itu penugasan dari Bapak Menko ya, dan kita melakukan koordinasi yang tidak mudah karena itu 16 kementerian, dan saat itu kemudian kita berhasil menyelesaikan bersama-sama peraturan presiden dan juga rencana aksinya dan terus mengawal implementasinya. Pertama itu tahun 2019 itu saya alhamdulillah pernah mewakili pemerintah Indonesia untuk berbicara di depan pejabat-pejabat senior pemerintah Australia dan Timur Leste. Waktu itu sedang training tentang blue carbon, dan dari Indonesia kita mengirimkan official termasuk saya, PNS-PNS muda yang berangkat untuk mendalami tentang blue carbon, isu blue carbon. Dan di sana tuh saya memberikan sambutan di depan pejabat-pejabat senior dan mereka sangat terinspirasi dan juga welcome dengan apa yang saya sampaikan. Nah itu keadaannya saya berangkat training sedang hamil 6 bulan. Jadi luar biasa, selama hampir sebulan di sana banyak banget pengalaman yang nggak pernah
dibayangkan sebelumnya. Betapa wanita itu sangat dimuliakan, kerasa banget di sana. Kita punya kesempatan untuk belajar yang sama saat ini. Juga disupport oleh sekelilingnya dari seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi itu pengalaman berharga buat saya dan anak saya nanti. Saya akan sampaikan bahwa ibunya menuntut ilmu tidak kenal waktu, bahkan sejak saat dia di dalam perut. Jadi semoga dia bisa jadi perempuan tangguh nantinya. Di usia saya sekarang sebetulnya sangat banyak hal-hal yang sudah terjadi ya. Menurut saya kadang-kadang hal yang kecil itu bisa jadi besar. Jadi apa yang ingin kita raih, apa yang kita rencanakan, kalau itu tercapai, itu adalah hal besar. Itu buat saya. Jadi kalau saya bilang, oh saya sebagai seorang ibu mempunyai anak itu hal besar, pasti itu. Tapi dari sisi pekerjaan pun, kalau kita mempunyai perencanaan, mempunyai tujuan, dan kita berhasil menyelesaikan pekerjaan itu juga merupakan hal yang besar buat saya. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya, dan saya sangat bersyukur jika itu bisa diselesaikan, dan merupakan saya itu adalah hal yang besar. Hal terbesar yang pernah saya capai sampai saat ini adalah mewujudkan cita-cita saya yang dari kecil, menjadi pegawai kantoran, yang itu mungkin harapan itu sempat pupus karena keadaan saya yang kurang normal dan fisik saya nggak seperti dulu setelah kejadian 14 tahun yang lalu. Tapi karena saya mau menerima ini dengan ikhlas dan tetap berdoa dan berusaha, gimana pun harus saya perjuangkan cita-cita saya. Alhamdulillah saya bisa mencapainya dan nggak nyangka juga bisa menjadi PNS di Kemenko Marves ini gitu. Itu pun dukungan dari suami dan orang tua juga. Kekerasan seksual itu menurut saya hal yang nggak bisa ditolerir karena perbuatan itu sangat tidak terpuji dan masalah ini harus dituntaskan ya. Kita juga harus mengedukasi secara baik untuk anak-anak kita, baik anak laki-laki maupun perempuan sejak dini, agar mereka juga dapat menjadi penerus bangsa yang dapat menjalankan norma yang baik di kemudian hari. Menurut saya itu kembali ke pribadi kita sebagai perempuan ya. Bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita bersikap, bertutur kata dengan orang lain, yang kalau kita sopan, orang akan menanggapi kita dengan sopan. Kalau cara berpakaian kita baik dalam arti sesuai dengan tempatnya ya, orang juga akan tidak akan melecehkan kita gitu. Orang tetap akan menghargai. Dan kita juga harus dengan orang lain juga harus sopan ya, seperti itu. Terus ya tidak sombong pastinya, terus bisa membawa diri lah, intinya itu. Jadi kita harus memagari diri kita sendiri untuk tetap menjaga sikap. Saya sangat tidak setuju karena kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tercela dan sangat merugikan korbannya. Itu menurut aku namanya kekerasan seksual, mau ke perempuan, mau ke laki-laki, mau ke anak-anak, mau ke lansia, itu nggak ada yang pernah ngebenerin. Itu tidak dibenarkan. Di semua agama yang namanya kekerasan itu dilarang. Jadi kalau aku sih terhadap kekerasan seksual itu nggak bener ya. Itu dalam kondisi apapun tidak dibenarkan. Jadi pesannya kalau terlibat dalam isu kekerasan seksual harus segera minta tolong, lapor, cari pertolongan ke sekitar lah gitu. Harapan saya sih agar perempuan di Indonesia ini jangan memendam impiannya, tapi wujudkanlah impian kalian. Meskipun dengan keterbatasan apapun itu bukan berarti kalian tidak bisa mewujudkannya. Cobalah mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan dengan keterbatasan yang kalian miliki, agar tidak direndahkan oleh orang lain dan kita menjadi kuat sebagai wanita Indonesia. Harapan saya buat diri saya sebagai perempuan dan juga seorang ibu, saya
harus melakukan tugas saya, harus melaksanakan dengan yang terbaik. Saya harus memberi contoh kepada anak saya, sukses dalam bekerja dan berumah tangga. Harapan saya juga bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya, lalu sebagai istri yang baik. Kemudian saya juga bisa menjadi sister-in-law buat keluarga dari suami, maupun juga sebagai wanita karir yang baik. Dan tentunya kalau wanita karir yang baik itu juga harus yang bisa berprestasi ya untuk lingkungan kantornya. Buat perempuan-perempuan di Indonesia, saya sih pengennya sebagai perempuan kita tuh harus punya semangat tinggi untuk maju. Terus kita mampu berpikir kritis, berani, cerdas, tegas, terus punya inovasi ya. Jangan kita terkungkung dengan hal-hal yang rutinitas, dan yang paling penting yang selalu saya prioritaskan adalah pendidikan. Jadi wanita itu akan maju jika dia punya tingkat pendidikan yang bagus juga. Satu hal lagi, perempuan juga harus punya ini ya, rasa toleransi dengan sesama perempuan. Ini ya, menjadi perempuan Indonesia itu ya mesti tangguh. Mesti tangguh artinya tangguh dan profesional. Jadi kita tangguh karena memang pasti akan ada pada kondisi atau situasi yang tidak mudah bagi perempuan untuk melewatinya gitu ya, karena kita punya perasaan yang lebih dibandingkan laki-laki, jadi suka bermain di perasaan, tapi itu karena kita dituntut juga profesional, jadi itu yang harus dibalance. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tentu sebagai perempuan karir, juga sebagai ibu ya di rumah, tentu keluarga itu juga harus dikedepankan. Jadi bagaimana kita memaintain waktu. Nah itu waktu artinya berbagi waktu untuk juga keluarga, itu juga harus bisa. Jadi intinya sebenarnya kita perlu memaintain 3 hal tadi saya sampaikan di depan. Jadi bagaimana memaintain waktu, pekerjaan, dan orang, itu yang bisa kita nanti menjadi kita lebih kuat dan tangguh, dan tidak mengabaikan satu pihak. Misalkan sebagai contoh, kita harus berpikir positif ya, dari bagaimana kita bisa memaintain 3 itu. Anak-anak saya itu sering ditinggal kan, sekolah, lalu tugas dan sebagainya, tapi di sisi satunya memang kehilangan waktu, tapi di sisi sebelahnya itu mereka jadi lebih mandiri gitu, karena mereka artinya tahu ibunya itu bekerja, dan bekerjanya itu untuk juga untuk Indonesia misalnya, jadi mereka itu mensupport. Nah, mensupport dari konteks mensupport ini kemudian tumbuh tuh di mereka ini ingin lebih, dan mandirinya itu muncul. Orang perempuan kita harus mandiri. Walaupun kita ibu rumah tangga, misalnya tidak bekerja di kantor, kita juga harus mandiri. Kalau bisa kita juga mempunyai penghasilan sendiri, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi next ke depannya. Tapi walaupun kita entah itu wanita yang bekerja di kantor atau di rumah, diharapkan kita bisa mandiri dan bisa meningkatkan kapasitas dari diri kita sendiri. Yang penting kita tetap berusaha, jangan menyerah, dan kita juga harus berpikir maju. Tentunya kita adalah guru terbaik untuk anak-anak kita, jadi kita bisa memberikan edukasi kepada mereka untuk mereka bisa berpendidikan yang baik, bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Perempuan itu bisa jadi apa aja. Kalian akan ada di level-level tantangan kehidupan yang bermacam-macam. Makin lama semakin tinggi levelnya. Jadi percayalah bahwa Allah nggak akan nguji umatnya itu lebih dari kemampuannya. Jadi kalau kita ngerasa nggak mampu tapi diuji, jalanin aja gitu. Terus kalau kita nggak kuat, butuh pertolongan, maka minta bantuan, jangan malu-malu gitu.
perempuan bisa jadi apa aja, perempuan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negaranya dengan berbagai cara, baik di rumah maupun di tempat bekerja. Lalu yang pasti perempuan harus selalu menuntut ilmu karena jadi fondasi buat mendidik generasi selanjutnya. Terima kasih.